Agustus segera berakhir, dan mungkin Anda berpikir musim berkebun sudah di penghujung. Timun sudah dipetik, lahan bekas kentang mulai kosong, dan aroma kesedihan musim gugur sudah tercium tipis di udara. Tapi bagaimana jika saya bilang sayuran paling lezat dan renyah justru akan segera Anda nikmati? Saat ini di penghujung musim panas, kita punya kesempatan emas untuk memulai gelombang panen kedua. Hari ini kita akan membahas apa saja yang bisa dan harus segera Anda tanam sebelum 1 September agar bisa terus memanen sayuran segar langsung dari kebun sampai tiba embun beku. Dan saya akan bagikan satu rahasia, mengapa hasil panen musim gugur bisa jadi lebih nikmat daripada panen di musim panas. Tetaplah bersama kami, ini akan menarik. Banyak orang mengira setelah panen utama, tanah bisa dibiarkan beristirahat hingga musim semi tiba. Padahal ini adalah kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Nenek moyang kita dulu sudah tahu betul bahwa hari yang lebih pendek dan malam yang sejuk bukanlah hukuman, melainkan kondisi yang ideal untuk banyak jenis tanaman. Rahasia utamanya adalah bahwa banyak tanaman yang di musim panas menderita kepanasan dan cenderung cepat berbunga. Justru di musim gugur, mereka berperilaku sangat berbeda. Mereka tidak akan segera berbunga atau bolting, melainkan akan dengan tenang menumbuhkan dedaunan yang subur dan renyah, atau membesarkan umbi akar dengan maksimal. Dan inilah keuntungan utama kita. Baiklah. Mari kita bahas daftar tanaman yang bisa mengubah bedengan kosong Anda menjadi oasis hijau yang nyata. Kita akan mulai dengan para juara kecepatan sejati, mereka yang tidak akan membuat Anda menunggu lama. Ini adalah sayuran hijau yang akan siap di meja Anda hanya dalam 3-4 minggu setelah penanaman. Yang pertama dalam daftar kita, tentu saja, adalah lobak. Jika di musim panas seringkali pahit, keras, atau cepat berbunga karena panas, maka musim gugur adalah saatnya ia bersinar. Tanah yang sejuk dan sinar matahari yang sedang adalah kondisi ideal untuk menghasilkan umbi yang renyah, manis, dan berair. Pilih varietas yang cepat panen, tanam tidak terlalu dalam, dan dalam waktu kurang dari sebulan, Anda sudah bisa menikmati lobak segar langsung dari bedengan. Selanjutnya, berbagai jenis selada daun dan arugula. Mereka adalah penderita sejati di tengah panasnya musim panas. Ingat bagaimana mereka cepat berbunga di bulan Juli. Nah, di musim gugur masalah ini bisa Anda lupakan. Malam yang sejuk memberi mereka sinyal. Jangan terburu-buru, fokuslah memperbanyak daun. Jadi tanamlah dengan berani selada air, selada, dan terutama arugula. Arugula yang ditanam di musim gugur tidak akan terlalu pedas, melainkan lebih lembut dengan aroma kacang yang menyenangkan. Dan tentu saja bayam, ini adalah raja bedengan musim gugur. Bayam menyukai suhu dingin dan durasi siang hari yang pendek. Jika ditanam di akhir Agustus, bayam akan menghasilkan daun yang lembut, tebal, dan penuh vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh kita sebelum musim dingin yang panjang. Bayam bisa ditambahkan ke salad, smoothie, ditumis, atau dibekukan untuk kemudian hari. Ini adalah cara termudah dan tercepat untuk memperpanjang musim vitamin segar dengan usaha minimal. Sekarang, mari kita bahas tentang tanaman-tanaman tangguh di kebun musim gugur kita. Ini adalah jenis sayuran yang tidak hanya tidak terpengaruh oleh embun beku ringan, tetapi justru menjadi lebih manis dan lezat karenanya. Pertumbuhannya mungkin tidak secepat sayuran daun lainnya, tapi hasilnya pasti akan sangat memuaskan. Bintang utamanya di sini adalah sawi putih atau kubis peking. Jika di musim panas ia sering rewel, sulit membentuk bonggol padat, dan cepat berbunga, bolting, maka musim gugur adalah waktu yang paling ideal baginya. Durasi siang hari yang pendek dan malam yang sejuk adalah kondisi yang sangat dibutuhkannya. Jika ditanam pada akhir Agustus, sawi putih akan sempat membentuk bonggol yang renyah dan berair, sangat cocok untuk salad segar dan kimchi. Berbeda dengan sawi putih musim panas, sawi putih yang tumbuh di musim gugur akan terasa lembut dan sama sekali tidak pahit. Di sampingnya kerabatnya pak choy,
juga tumbuh dengan sangat baik. Ia tumbuh lebih cepat lagi dan tidak membentuk bonggol, melainkan menghasilkan tangkai yang berdaging dan berair serta daun yang lembut. Ini adalah pilihan sempurna untuk masakan tumis cepat, sup, atau dikukus. Pakcoy yang tumbuh di cuaca sejuk memiliki rasa yang lebih lembut dan manis. Dan tentu saja, jangan lupakan chard atau bit daun. Ini bukan hanya tanaman yang sehat, tapi juga sangat indah, akan menghias kebun Anda hingga salju tiba. Tangkainya yang berwarna cerah dan daunnya yang besar mampu bertahan terhadap embun beku hingga -4 atau 5 derajat Celcius. Anda bisa memetik daun-daun terluarnya sesuai kebutuhan, dan tanamannya akan terus tumbuh, menyediakan sayuran segar untuk Anda sepanjang musim gugur. Nah, sekarang ini kejutan kecil tapi sangat menyenangkan bagi Anda yang berpikir musim panen umbi-umbian sudah lewat bersamaan dengan hangatnya matahari musim panas. Itu sama sekali tidak benar. Tentu, menanam wortel raksasa untuk persediaan jangka panjang mungkin sudah tidak memungkinkan. Tetapi untuk mendapatkan umbi-umbian musim gugur yang segar dan manis untuk disajikan di meja makan Anda, itu sangat mungkin. Rahasia utamanya adalah memilih varietas yang tepat dan cepat panen. Mari kita mulai dengan wortel. Pilihlah varietas dengan masa panen yang singkat. Biasanya ini adalah varietas dengan umbi kecil, berbentuk bulat atau silinder, seperti Paris Carotel. Ditanam pada akhir Agustus, mereka akan sempat tumbuh besar dan, yang terpenting, mengembangkan rasa manis yang luar biasa. Udara sejuk di musim gugur bekerja secara ajaib pada wortel, membuatnya mengumpulkan lebih banyak gula. Percayalah, Anda belum pernah mencicipi wortel semanis dan sesegar ini di musim panas. Selanjutnya, ada lobak daikon atau lobak Jepang. Berbeda dengan lobak hitam, daikon sama sekali tidak pahit, sangat juicy dan renyah. Di musim panas, daikon seringkali berbunga, tapi penanaman di musim gugur justru pilihan terbaik. Daikon tumbuh cepat di tanah yang dingin. Dan pada pertengahan musim gugur, Anda akan mendapatkan umbi putih yang indah, sangat cocok untuk salad. Teksturnya jauh lebih lembut daripada lobak biasa, dan menambahkan kesegaran yang menyenangkan pada hidangan. Dan jangan singkirkan dulu lobak turnip, atau repa klasik kita. Varietas cepat panen modern, seperti Petrovskaya. Jika ditanam di musim gugur akan menghasilkan umbi yang lembut, juicy, dan sama sekali tidak pahit. Mereka akan sempat tumbuh hingga ukuran yang pas sebelum datangnya suhu dingin pertama. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengenang rasa masa kecil dan menambahkan sayuran yang terlupakan, tapi sangat bermanfaat ini ke dalam diet Anda. Sangat tidak lengkap rasanya kebun musim gugur tanpa aroma segar yang pekat dari aneka herba. Tanaman herba adalah pilihan yang tepat, bahkan wajib, untuk ditanam di akhir musim panas. Dengan begitu, kita bisa terus menikmati bumbu segar untuk masakan apapun sampai salju tiba. Di musim gugur, herba justru tumbuh lebih baik daripada di musim panas. Mereka tidak terburu-buru berbunga, dan justru memusatkan energi untuk menumbuhkan daun yang lebat dan wangi. Di sini, yang paling utama tentu saja ada sowa, dill. Jika ada sowa musim panas cenderung cepat meninggi dan berbunga, membentuk payung-payung biji. Ada sowa musim gugur sangat berbeda. Ia tumbuh lebih lambat, menghasilkan rumpun yang lebat, rimbun, dan sangat harum. Anda bisa memanen daunnya berkali-kali, dan mereka akan tetap lembut serta renyah. Dill segar yang disajikan dengan kentang muda musim gugur, atau ditambahkan ke sup jamur. Itu sungguh perpaduan klasik yang tak tertandingi. Di samping ada sowa, jangan lupa menanam ketumbar daun, atau biasa disebut cilantro. Banyak tukang kebun mengeluh bahwa di musim panas, cilantro cepat berbunga dan tidak sempat menghasilkan daun yang banyak. Musim gugur adalah waktu terbaiknya. Dalam cuaca sejuk, ketumbar daun akan membentuk roset daun yang kuat, berlekuk-lekuk, dan sangat harum.
Aroma ini tak tertukar dan sangat cocok untuk melengkapi hidangan daging atau salad musim gugur. Dan tentu saja, peterseli. Memang, pertumbuhannya tidak secepat ada soa atau cilantro, tapi jika ditanam di akhir Agustus, ia akan sempat menghasilkan daun yang bagus sebelum embun beku tiba. Lebih dari itu, peterseli adalah tanaman 2 tahunan. Ia akan bertahan dengan baik di bawah salju dan akan menjadi yang pertama menyenangkan Anda dengan daun-daun segar penuh vitamin di awal musim semi, segera setelah salju mencair. Jadi, menanam peterseli di musim gugur juga merupakan investasi yang sangat baik untuk panen musim semi berikutnya. Nah, sekarang mari kita bahas fakta menarik yang akan mengubah seluruh pandangan Anda tentang kebun di musim gugur. Tahukah Anda bahwa setelah embun beku pertama yang ringan, beberapa sayuran seperti kale atau bahkan wortel justru menjadi jauh lebih manis? Ini bukan sulap, melainkan murni biokimia. Tanaman, untuk melindungi diri dari dingin, secara aktif mengubah pati yang disimpannya menjadi gula. Gula ini berfungsi sebagai anti beku alami yang mencegah sel-selnya membeku. Pada dasarnya, alam sendiri yang menjadikan hasil panen Anda istimewa, menambahkan sentuhan manis dan menghilangkan rasa pahit. Jadi, tak perlu khawatir dengan sedikit embun beku. Justru untuk beberapa jenis tanaman, ini bagaikan bonus yang menyenangkan. Jadi, bedengan kosong di bulan Agustus bukanlah akhir musim. Ini adalah undangan untuk babak kedua yang paling istimewa dari musim berkebun Anda. Seperti yang Anda lihat, sangat mungkin untuk menanam dan mendapatkan panen kedua sayuran dan dedaunan sebelum embun beku tiba. Yang terpenting adalah jangan sampai terlambat dan pilih jenis tanaman yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga Anda terinspirasi untuk memulai petualangan berkebun Anda sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan tips dan trik berkebun lainnya. Dan sekarang, giliran Anda. Apa yang Anda rencanakan untuk ditanam di akhir musim panas ini? Atau mungkin Anda punya tanaman favorit rahasia untuk musim gugur? Bagikan rencana dan pengalaman Anda di kolom komentar.